Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Fitri. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi vektor pada bidang atau pada dimensi 2 atau R2. Jadi yang pertama nanti operasi vektor ini adalah menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar. Selanjutnya nanti akan kita pelajari penjumlahan vektor-vektor dan selisih dua vektor. Pada operasi vektor hasil kali ini, hasil kali suatu vektor dengan skalar ini, kita sudah belajar nih yang namanya besaran skalar. Besaran skalar ini kan hanya memiliki besar, seperti jarak, waktu, massa, dan lain sebagainya. Kemudian, ada pun bilangan yang kita gunakan nanti untuk mengukur besaran skalar ini disebut skalar. Makanya nih, hasil kali suatu vektor dengan skalar atau dengan suatu bilangan. Jadi nih, saya kasih contoh atau saya kasih beberapa vektor. Vektor ini nanti akan mewakili bagaimana vektor itu merupakan hasil kali dari vektor yang lain. Misalnya nih, ada vektor U dan vektor si W. Vektor si U ini nanti ada hubungannya dengan vektor W. Ternyata si W ini adalah merupakan perkalian suatu skalar dengan vektor U. Yang pertama nih, W1. Vektor W1 ini sudah dirancang adalah 2 kali vektor si U. 2 ini merupakan skalar. Kemudian, vektor si U ini komponennya adalah, kita hitung seperti pelajaran sebelumnya. Vektor si U searah sumbu Y adalah 4, yaitu ke kanan positif, searah sumbu Y adalah 1 ke atas, jadi positif. Jadi nanti 2 kali vektor U adalah 41, atau sama nilai dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. Jadi vektor si W1 ini adalah 8, 2. Komponennya 8 dan 2. Jadi kalau kita hitung W1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Searah sumbu X 8, searah sumbu Y 2. Jadi mereka adalah positif karena ke kanan dan ke atas. Sekarang W2. W2 ini berhubungan juga dengan U. Coba kita hitung lagi si U. 1, 2, 3, 4. Dan si W2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata 4 kali berapa biar 12? Ternyata 3 kali 4. Atau nanti sama dengan 3 kali si vektor U. Jadi W2 ini, vektor W2 ini adalah 3 kali vektor U atau 3 kali vektor 41. Hasilnya ini nanti adalah 12. 3 kali 1 adalah 3. Coba kita cek apakah benar 12 dan 3. Tadi sudah kita hitung ini 12 ya. Kemudian ke arah atas atau ke arah sumbu Y, yang atas adalah 3. Jadi sama-sama positif karena ke kanan dan ke atas. Coba kita cek vektor W3. Vektor W3 ini adalah vektor nanti 4, ini 2. Jadi vektor W2 ini adalah setengah dari vektor si U. Karena vektor si W3 ini setengah dari si U, maka setengah dikali 4, 1. Jadi hasilnya nanti setengah kali 4, 2. Dan setengah kali 1, ya setengah. Jadi komponennya ini adalah 2 ke arah kanan dan setengah ke arah atas. Karena sama-sama positif juga. Yang terakhir adalah vektor si W4. Vektor si W4 ini berbeda nih arahnya dari vektor-vektor yang lain. Jadi nih kalau kita lihat sekilas juga, dan dia sama panjang seperti vektor W1. Hanya arahnya saja yang berbeda. Jadi ini kalau sudah arahnya berbeda, maka dia nanti bernilai negatif atau negatif 2U. Karena tadi W4 sama panjangnya dengan W1. Atau nanti minus 2 kali vektor U41. Jadi nanti hasilnya minus 8 dan minus 2. Kita cek.
Kita cek dengan warna yang berbeda biar nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke arah kiri makanya dia negatif. Kemudian 2 ke arah bawah makanya dia negatif. Jadi vektor U4 ini adalah minus 2 kali vektor U. Setelah memahami hubungan antara vektor-vektor ini, jadi diperolehlah bahwa vektor W sejajar dengan vektor U ditulis nanti dalam bentuk seperti ini. Jika vektor W sama dengan K kali vektor U dengan K skalar atau elemen R, jika K-nya nanti lebih dari 0 seperti 2, 3, setengah, maka vektor W ini nanti searah dengan vektor U. Seperti W2, W3. Dan jika K-nya nanti kurang dari 0, maka vektor W-nya ini berlawanan U. Misalnya nih arahnya kemari, sementara W4 ini karena K-nya tadi kurang dari 0, maka nanti arahnya ke arah sini. Jadi contohnya nih, buktikan vektor U 21 sejajar dengan vektor V 63. Jadi saya tulis ulang lagi, diketahui nanti adalah vektor U 21 dan vektor V 63. Dan kalau kita perhatikan, vektor V ini kelipatan dari 3. Jadi boleh kita buat 6 itu adalah 3 kali 2 dan 3 itu adalah 3 kali 1, sehingga nanti bisa keluar 3-nya menjadi 3 kali 21. Sehingga vektor V ini merupakan perkalian skalar 3 dengan vektor U atau vektor 21. Atau bisa juga nanti si U ini, vektor U ini adalah 1/3 dari vektor si V. Karena skalar yang mengalihkan vektor ini, baik vektor V dan vektor U adalah lebih besar dari 0 atau lebih dari 0, maka nanti si vektor U dan V ini adalah sejajar. Maka vektor U dan vektor si V terbukti bahwa mereka adalah vektor yang sejajar. Supaya lebih paham, kakak kasih nih salah satu contoh lagi mengenai hasil kali. Tentukan apakah titik-titik P 1-2, Q 21, dan R 47 adalah kolinear. Kolinear artinya terletak pada garis yang sama. Jadi nanti titik P, Q, R ini terletak pada garis yang sama jika dan hanya jika nanti vektor-vektor yang mewakili ruas berarah dari titik P, Q, R memiliki pangkal yang sama dan sejajar. Seperti vektor PR apakah sejajar atau kolinear dengan PQ atau nanti PR dengan vektor PQ. Kita cek satu-satu dengan mencari vektor PR terlebih dahulu. Vektor PR bisa kita cari dengan mengurangkan vektor CR dikurang vektor CP. Vektor CR adalah 47 dikurang vektor CP 1 minus 2. Jadi nanti hasilnya 4 dikurang 1 sama dengan 3. 7 dikurang minus 2, 7 dikurang minus 2, 9. Kemudian kita cari vektor QR. Jadi untuk mencari vektor QR ini adalah R dikurang Q, R-nya 47 dikurang Q-nya 21. Sama dengan 4 dikurang 2, 2, 7 dikurang 1, 6. Selanjutnya kita cari PQ. Vektor PQ dengan mengurangkan Q dengan P. Q-nya 21 dan P-nya 1 minus 2. Sama dengan 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang minus 2, 3. Dikatakan tadi kolinear
jika dan hanya jika nanti dia berpangkal sama. Jadi yang berpangkal sama adalah PR dan PQ. Kita cek dulu apakah PR dan PQ ini adalah sejajar, itu tadi syarat yang kedua. Maka PR tadi adalah 39. 39 ini kelipatan dari 3. Jadi bisa kita ubah menjadi 3 kali 1 dan 3 kali 3. Sehingga 3-nya keluar, tinggal 1, 3. Ternyata vektor si PR ini 3 kali dari vektor si PQ. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua vektor ini adalah sejajar dan berpangkal yang sama. Jadi benarlah bahwa PQR ini merupakan kolinear atau segaris atau terletak pada garis yang sama. Ini dia nih, jika ditunjukkan dalam diagram Cartesius. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa mengerjakan tugasmu. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya ya.